Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan materi terakhir di pemrograman web lanjutan, melanjutkan dari yang minggu lalu, dan tujuan internal khusus atau TIK pada pertemuan ini adalah mahasiswa bisa membuat aplikasi web sederhana dengan main berbasis CRUD. Kita sudah sampai di kombinasi antara Angular, kemudian Node.js, Express, dan juga MongoDB, di mana pada minggu lalu kita sudah membuat contoh atau implementasi dari main untuk membuat satu postingan. Nah, kalau kemarin kita menggunakan library native dari MongoDB. Nah, pada kesempatan kali ini saya menginstal akan menunjukkan bagaimana penggunaan library Mongoose ya. Jadi untuk koneksi dari Express ke MongoDB nanti menggunakan Mongoose. Untuk dokumentasi bisa dicek atau dilihat di mongosejs.com. Nanti bisa diinstal dengan perintah npm spasi install spasi mongoose. Ya, seperti kalian tampak di layar. Dan kalau sudah berhasil, nanti ada keterangan bahwasanya ada penambahan 11 package ya. Nah, kemudian di website ini juga kalian akan melihat bagaimana cara settingan Mongoose ya. Nanti bisa dicek di mongosejs.com/docs/index.html. Ya, ini yang beberapa yang saya kotakin merah ini merupakan pengaturan yang nanti kita sesuaikan di server.js. Oke, jadi ada perubahan di codingan server.js atau settingan server.js. Yang pertama tadi variable mongoose, require mongoose ya. Kemudian mongoose connect, mongodb/localhost/test. Jadi di sini ada perubahan. Saya tambahkan di line keempat ya, var mongoose sama dengan require mongoose. Jadi nanti ada beberapa kode atau settingan yang sudah saya hapus, nanti disesuaikan aja dengan di tempat kalian ya. Kemudian di line 8 ada konstanta URL, MongoDB, localhost. Kalau yang sebelumnya library MongoDB yang native itu dipisah ya antara URL MongoDB dengan database ya. Kalau kalian masih ingat ada letDB dan juga dbname. Tapi kalau menggunakan Mongoose langsung aja dibuat link MongoDB-nya dan juga database-nya ya. Jadi setelah portnya 27017/pwlmin ini nama database. Oke. Kemudian lanjut di bagian bawah ini untuk koleksinya var db sama Mongoose connection dan seterusnya ya sampai keterangan log koneksi ke MongoDB berhasil. Nah, kemudian nanti di bagian bawah ada perintah mongoose connect URL. Oke. Kalau sudah selesai semua pengaturannya, nanti silakan diketikkan kembali node-mon spasi server.js sampai ada keterangan koneksi aplikasi berjalan di port 3000 dan koneksi ke MongoDB berhasil. Ya, jadi ada beberapa kode yang sebelumnya kita menggunakan library MongoDB yang native itu dihapus ya. Dihapus saja, disesuaikan dengan menggunakan Mongoose. Ya, keuntungannya kalau menggunakan Mongoose nanti kode yang kita ketikkan lebih ringkas. Oke, merubah API get dan post yang kemarin kita sudah buat di library native-nya MongoDB ya, Express ke MongoDB. Nah, ini kita akan menggunakan Mongoose. Yang pertama yang harus dilakukan adalah karena Mongoose menggunakan sistem skema, jadi kita harus membuat skemanya terlebih dahulu ya. Kalau kalian lihat di layar ini, di layar monitor ada ini dari dokumentasinya ya, var kitty schema new mongoose schema. Dan ini adalah key dan
value-nya ya, name string. Tipe data key-nya adalah string. Oke, kemudian nanti dari skema itu dibuat model ya. Mongoose model, kitten, kitty skema. Oke, nah kita harus cek dulu di MongoDB kita bagaimana skema dari collections yang kita punya ya. Kalau kalian lihat di depan itu ada 2 key dan 2 value ya, dimana value-nya adalah string ya. Jadi pesan hai di sini, kemudian pengguna Ivan ya. Pesan hai juga pengguna Fatih dan seterusnya ya. Jadi recollection pesan MongoDB bisa dilihat skema di mana ada 2 key yaitu pesan dan pengguna yang bertipe data string. Jadi kita sesuaikan masih di server JS, kita tambahkan konstanta pesan skema, di sini namanya terserah kalian apa. Kemudian new Mongo skema. Kalau tadi kitty skema, ini jadi pesan skema. Kemudian karena kita ada 2 key, jadi dibuatlah pesan .2 string dan pengguna .2 string. Yang berikutnya adalah pembuatan model ya. Di sini adalah konstanta pesan mongoose.model kotak pesan, pesan skema ya. Diambil dari ini tadi. Oke, saya rasa di sini nggak ada masalah. Ya, untuk app postnya jadi API ya /API/pesan, request dan respon. Kemudian konstanta pesan ya sama dengan new pesan request body. Jadi apa aja yang nanti yang dari body HTML yang berupa isian nanti akan disimpan di konstanta pesan ini. Ya. Kemudian dengan satu perintah ini pesan.save, maka isian dari form ya yang kita buat adalah pengguna dan pesan, itu akan disimpan di collection. Ya, kemudian untuk get-nya sendiri di sini juga jadi ringkas ya, kalau kalian lihat di sini konstanta docs, ini konstanta docs-nya pesan.find ya. Jadi dengan perintah pesan.find maka semua data yang ada di collection kotak pesan akan ditampilkan di halaman web ya. Oke, nah karena ada perubahan, jadi ini saya hapus collection-nya ya dengan perintah db.kotakpesan.drop ya. Sini ada keterangan true dari booleannya. Jadi nanti ini sudah terhapus ya. Kalau balik lagi ke mari, kita sudah buat di sini Mongoose model kotak pesan. Nanti di collection yang dibuat selalu dia bentuknya jamak ya. Jadi kalau misalnya kita buat kotak pesan, jadi dia nambahkan S jadi kotak pesan. Ya, nah jadi seperti ini. Kalau kalian lihat di bawah ada db.kotak pesan. Jadi padahal kita buat tadi kotak pesan. Ya, karena ini mengikuti struktur bahasa Inggris ya. Kalau misalnya kita berbuat message jadi message gitu ya. Jadi ada tambah S untuk plural. Oke. Jadi nama collection-nya udah berubah, bukan kotak pesan lagi tetapi kotak pesan. Oke, kita masuk ke delete. Ya, kemarin sudah create read ya dengan API-nya get dan juga post. Ya, untuk delete sendiri, ini contohnya kalau saya tambahkan lagi satu data ya, nama pengguna testing dan isi teksnya adalah tes ya. Nah, nanti bisa ditambahkan button atau tombol untuk hapusnya ya. Boleh pakai fab atau mini fab. Tergantung kalian sukanya yang mana. Atau yang res juga boleh. Ini saya copy aja yang dari mini fab ya, dari material Angular. Di copy paste aja dan dimasukkan di app.component.html di bagian bawah ya. Jadi tetap perulangan ya di antara markup. Nah, untuk
disesuaikan aja untuk keterangan labelnya apa. Kemudian nanti kalau mau dikasih, ini untuk icon ya, iconnya ada beberapa jenis ya, ini saya masukkan delete, dan nanti bisa dikasih warna. Kalau warm dia berwarna merah, kalau primary dia warna biru, dan seterusnya. Tinggal disesuaikan aja dengan tampilan yang kalian inginkan ya. Nah, kalau sudah nanti di-runningkan di browser, nah lihat sudah ada tombol di situ ya, walaupun belum berfungsi. Tombolnya berwarna merah dan sudah ada icon tong sampah di situ ya, icon delete. Oke, nanti jangan lupa agar ikonnya ini bisa muncul ya, jangan lupa ditambahkan dari app.module.ts ya, ditambahkan di bagian atas import made icon module, dan juga di bagian bawah di bagian imports. Kalau enggak nanti nggak muncul, yang muncul cuma tulisan delete aja dia, ikonnya nggak muncul. Oke, karena itu actionnya, fungsi, kita juga akan nambahkan fungsi juga di tombol hapus ya. Jadi klik, kita buat fungsi misalnya hapus ya. Nah, karena hapus nanti memiliki parameter, jadi kita tambahkan parameter ya. Berbeda kalau misalnya post tidak perlu parameter, tinggal di insert aja datanya ke dalam database. Get juga tidak perlu parameter. Tetapi untuk menghapus nanti perlu parameter. Nah, parameternya apa? Berdasarkan apa kita hapus datanya gitu. Nah, sebagai contoh kalau saya tambahkan di sini input type text, nanti saya hapus berdasarkan ID ya. Jadi kalau di Angular ini tidak tidak terlalu penting name ya. Ya, jadi lebih penting tanda pagar, itu menandai bahwasanya inputan itu namanya ID ya, pakai tanda pagar aja. Ini saya mau mencetak dulu ID-nya ya, masing-masing ID dari datanya. Dan nanti di value-nya dibuatkan sama dengan pesan.id ya, psn.id. Nah, kalau dilihat di database dia ada underscore-nya ya, jadi bukan ID aja tapi underscore ID ya. Yang disesuaikan. Nanti untuk dihapus tinggal nambahkan aja id dot value ya. Nilainya apa? id dot value. Oke, nanti untuk delete dan update juga sama ya, dia berdasarkan ID. Jadi parameter yang di bypass itu adalah ID. Nah, ini belum jalan karena kita belum punya fungsi hapus ya. Fungsi hapusnya belum ditambahkan di app-component.ts ya. Jadi kita akan ke app-component.ts, kita tambahkan fungsi hapus. Oke, nah parameternya adalah ID tipe data string. Nah, kita akan coba dulu ya, kita akan coba tes dulu dengan mengecek nanti di inspect elemen di bagian konsol apakah ID-nya bisa terkirim ya. Oke, ini ada sedikit kesalahan, tidak pakai this ya, karena kita tidak ada buat variabelnya di atas, jadi langsung aja ID, console log ID. Oke, kita save, coba kita compile kembali. Nah, itu ID-nya sudah muncul, kalau kalian lihat ya, masing-masing ID-nya sudah muncul. Dan kalau kita tes nanti tombolnya, ini saya tampilkan inspect elemennya. Saya klik tombol
delete-nya, maka ID-nya muncul di konsol. Ya. Nanti ID ini yang kita bypass nanti ke server.js. Kita masuk ke server.js, ya, sudah buat post, sudah buat get, dan kita buat delete satu lagi API-nya. Ya, jadi app.delete baru API pesan. Nah, itu ada dynamic ID namanya. Dynamic parameter, yaitu kita buat .2 ID. Ya. Itu modelnya sudah kita buat, pesan, kemudian find by ID and remove. Ini bisa kita lihat nanti di dokumentasi dari Mongoose, ya. Bisa kalian cek di sini, ada berbagai jenis perintah, ya. Dan untuk delete kita bisa menggunakan perintah, ada beberapa perintah sebenarnya, ya. Find by ID and delete, ada lagi nanti find by ID and remove, ya. Find one and delete juga ada. Ya, saya gunakan yang find by ID and remove. Ya, yang untuk AA itu adalah modelnya, ya. Modelnya yang tadi kita punya, yang kita buat adalah pesan tadi. Ya, jadi pesan.find by ID and remove, kemudian requestnya params.id, ya, jangan lupa. Sementara untuk yang lain adalah untuk pengecekan error, ya. Nah, dari sini kita akan ngikutin aja dari perintah yang di atas, ya. Kalau yang tadinya this http.post, kita akan buat this http.delete, ya. Kemudian kita masukkan URL dari API-nya, API.pesan. Nah, kita perlu ID, jadi kita concatenation dengan ID, ya. Jadi boleh dibuat tambah atau plus ID. Ya, ditambahkan tuh promise-nya juga. Oke, kita simpan dan tunggu compilingnya selesai. Dan kita akan tes kembali di browser. Oke, datanya ada 3. Kalau kita klik tombol delete-nya, maka ini kita perlu refresh dulu, ya, karena saya belum menambahkan on init-nya. Nah, sudah berhasil terhapus, ya. Sudah berhasil terhapus. Jadi bisa kita hilangkan untuk ID tadi, ya. Boleh kita hidden-kan aja, boleh. Ya, jadi input type-nya hidden. Oke, nah kalau tombol delete kita perlu yang namanya konfirmasi, ya. Jadi kalau tertekan tombol delete-nya nanti tidak langsung terhapus, ya. Tidak langsung terhapus. Jadi kita perlu konfirmasi. Jadi untuk itu kita bisa tambahkan di app component.ts dengan perintah if confirmation, ya. Confirmation, ya, ini fungsinya sama kalau seperti kita belajar JavaScript di semester 1, ya. Apakah Anda yakin mau menghapus pesan misalnya? Ya, tinggal ditambahkan dan dibuat di dalam itu, nanti di save dan dicoba kembali. Oke,
sudah berhasil, tinggal disimpan dan kita akan coba di browser. Nah, ini sudah berhasil muncul notifikasinya. Untuk konfirmasi, kalau kita tekan OK, kan ini sudah muncul di konsol dan harusnya datanya juga sudah hilang. Ya, nanti silakan ditambahkan this on init-nya, jadi langsung otomatis ya, nggak perlu di refresh, datanya langsung terdelete. Oke, sampai di sini delete-nya sudah berhasil. Dan yang berikutnya adalah update. Ya. Nah, ini adalah beberapa scriptnya, nanti bisa kalian lihat. Kalau misalnya di video kurang jelas ya, bisa kalian lihat di materi yang saya share di e-learning. Ini bagian app.component.html-nya. Ini bagian app.component.ts-nya. Dan ini bagian servernya. Ya, API-nya. Jadi API-nya sudah ada 3. Yang pertama get, yang kedua post, yang ketiga adalah delete ya. Untuk update nanti pakai put. Ya. Untuk update, nah ini juga perintahnya ringkas saja sebenarnya. Kalau yang tadi pesan.find by ID and delete. Kalau untuk update kita pakai pesan.find by ID and update ya. Boleh di copy paste aja sebenarnya dari yang di atas ya. Tapi jangan lupa karena nanti kita memerlukan form baru ya, form baru. Dan nanti formnya diisi juga, tergantung apakah kalian mau mengupdate pesannya saja atau dua-duanya ya. Misalnya yang mau diupdate nama pengguna sama pesannya. Ya, sama seperti waktu belajar PHP MySQL. Kalau kita menekan tombol update, maka kita akan diarahkan ke form baru ya. Di mana form baru itu isian formnya sudah terisi dengan data yang sebelumnya. Jadi data yang sebelumnya itu yang kita ganti dengan data yang baru. Ya. Nah, ini untuk di bagian servernya, dan untuk di bagian front end-nya saya tugaskan ke kalian ya, dan ini adalah tugas yang terakhir. Dan nanti saya harapkan bisa kalian presentasikan pada saat tugas project ya. Pada saat tugas project. Nah, ini ada beberapa clue yang bisa kalian terapkan, bisa menggunakan tambahan service. Nanti silakan di searching di Google ya, googling aja terkait dengan service. Jadi nanti di service ini kita bisa merangkum semua fungsi ya, baik itu fungsi get, fungsi post, fungsi delete, fungsi update. Kita jadikan satu ya dalam satu file namanya service. Atau bisa juga kalian menggunakan Angular routing ya. Jadi begitu kalian klik tombol update, ya tadi kan ada tombol delete, kalian tambahkan satu tombol lagi di sebelahnya tombol update. Kalau diklik tombol update, maka akan berpindah ke halaman baru ya, pakai Angular router. Ya, router outlet ya, kalau masih ingat ada materi yang beberapa minggu sebelumnya. Nah, di halaman baru itu isian formnya sama dengan isian yang untuk posting ya, kan ada nama pengguna, pesan ya. Terserah apakah nama penggunanya masuk atau cuma pesannya aja yang bisa diupdate. Ya. Tapi ID yang ada di ini yang tadi di bypass ke routing yang terbaru ya, di halaman yang baru tadi. Bisa langsung menggunakan href ya dengan membypass ID-nya atau menggunakan TypeScript ya. Mungkin kalau lebih simple langsung menggunakan href aja ya. Jadi buttonnya itu akan memanggil halaman baru plus ID-nya yang dibawa. Ya, nanti silakan cari tahu. Ya, dan ini nanti kalian presentasikan di tugas project. Ya, untuk presentasi nanti mekanismenya saya serahkan ke kalian. Ya, saya tawarkan ada 2 bentuk. Satu, nanti presentasi langsung menggunakan Zoom atau Google Meet. Ya, boleh perwakilan. Kan kemarin ada berapa tuh, satu kelompok ada 5 orang ya. Jadi bisa dibilang ada 10 kelompok
presentasinya diwakilin oleh ketua kelompok misalnya, jadi ada 10 orang, karena masing-masing kelompok itu mewakili satu fungsi ya, mewakili satu fungsi yang terdiri dari rekrut ya. Kalau kemarin saya contohkan ada web mahasiswa, ada yang misalnya tentang berita ya, jadi posting berita, tampilkan berita, update berita. Ada juga nanti yang bagian misalnya kuliah ya, atau ada data prestasi misalnya juara apa gitu ya. Ini masing-masing kelompok memiliki atau bertanggung jawab atas satu fungsi ya. Dan kalau bisa dijoinkan semuanya. Jadi semua kelompok join jadi satu web besar. Oke. Atau yang kedua, kalian bisa buat YouTube channel ya. Kalian upload di YouTube. Jadi satu kelas nanti ada boleh satu video langsung, atau misalnya ada 10 video. Kalau misalnya satu kelas ada 10 kelompok. Kalau misalnya di satu kelas ada 9 kelompok, berarti ada 9 video. Ya. Kalau mau bagus sih dijoinkan aja ya. Dijoinkan jadi satu video panjang gitu ya. Jadi masing-masing kelompok presentasi, kelompok 1 presentasi bagiannya. Nanti setelah itu lanjut ke kelompok 2 dan seterusnya ya. Karena kita sepertinya belum bisa jumpa di kelas gitu ya, atau jumpa langsung di kantor karena masih pandemi corona. Jadi sebisa mungkin dimanfaatkan untuk memanfaatkan yang online. Atau satu lagi, kalian buat videonya dan kalian upload di Google Drive ya. Nanti linknya share ke saya. Ya, jadi ada 3 bentuk. Yang pertama, kalian buat video dalam bentuk video, upload ke Google Drive. Yang kedua, kalian upload ke YouTube. Yang ketiga, boleh langsung kalau mau presentasi ke saya menggunakan Zoom atau Google Meet. Ya, tugas akhir saya tunggu paling lama 2 minggu atau minggu terakhir sebelum ujian akhir semester selesai ya. Kalau lewat ujian akhir semester biasanya nilai sudah saya serahkan. Ya. Oke, sekian aja dari saya. Nah, referensi nanti bisa dicek di website resmi ya, baik material Angular, Express.js, npm.js dan juga Mongoose.js. Dan materi saya cukup sekian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin banyak yang kurang di sana sini ya, dan kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan di forum ya, bisa diskusikan di forum. Oke, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.